المبعوث نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين وعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شول الله لهم الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين. Kita lanjutkan mudzakarah kita, masih membahas mengenai syarat-syarat sah salat sebelum mengerjakannya. Minggu yang lalu sudah kita bahas yang nomor 1, kemudian kan ada 5 jumlahnya. Kemarin sudah kita bahas nomor 1, yaitu suci dari hadas baik kecil ataupun besar, dan juga suci dari najis. Itu syarat-syarat salat yang pertama, harus suci. Karena kalau kita nggak suci, maka kita tidak diperkenankan untuk mengerjakan salat. Kalau sampai kita nekat salat sedangkan kita dalam keadaan hadas, maka kita meremehkan syariat. Karena perintah dalam Al-Quran, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhir. Ketika itu perintahnya untuk bersuci itu. Jika kamu hendak mau mengerjakan salat, hendaklah kamu basuh muka, tangan, sebagian kepalamu dan kakimu. Itu perintah bersuci sebelum mengerjakan salat. Maknanya kalau ada orang salat kok hendak suci gitu, tapi nekat salat, berarti dia meremehkan, merendahkan kalam Allah namanya, merendahkan syariat Allah. Orang seperti ini dikhawatirkan kalau dengan kesengajaan dan tahu hukumnya salat itu harus dalam keadaan suci, dan haram hukumnya salat tanpa dalam keadaan suci, maka nanti dikhawatirkan bisa keluar dari millah Islam, daripada agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu wathani, syarat salat yang kedua, satru launil aurati, yaitu menutup warna kulit. Jadi di sini disebutkan menutup aurat. Kalau di sini launul aurah, warna kulit. Jadi warna kulitnya itu yang wajib ditutup. Ini maksudnya di dalam salat. Maka nanti disebutkan indal qudrah, di saat mampu. Kenapa di sini disebutkan di saat mampu? Karena ada sebagian orang yang memang nggak mampu nutup auratnya, karena memang nggak punya pakaian. Seperti minggu yang lalu sempat sekilas yang bahas contoh orang yang tidak mampu menutup aurat itu seperti orang yang hilang pakaiannya. Misalnya dia pergi bertamasya, mungkin ke gunung atau ke tempat yang di sana tidak ada pakaian dan sebagainya, tiba-tiba hilang pakaiannya, sementara dia seorang muslim. Maka tidak ada yang bisa dia gunakan untuk menutup auratnya, sementara waktu sudah masuk. Maka dia wajib tetap mengerjakan sholat tanpa menutup auratnya, karena memang nggak ada sesuatu yang bisa digunakan. Itu namanya orang yang tidak mampu, tetap wajib sholat walaupun dia tidak tutup aurat. Beda dengan orang yang mampu kayak kita ini. Nah, kalau kita ini pakaian banyak, berlimpah-limpah di lemari kita itu, kadang sampai berjejeran. Kalau kita sholat tidak pakai tutup aurat, atau pakai pakaian tapi terbuka auratnya, maka tidak sah sholatnya. Seperti yang sebutkan barusan, seumpama ada orang yang hilang pakaiannya misal gitu, tidak ada satupun yang bisa digunakan untuk dia sholat, untuk dia tutup aurat, maka boleh dia gunakan, yang penting warna auratnya itu nggak kelihatan. Contohnya apa? Bisa menggunakan tanah liat begitu. Yang penting mungkin dia warna kulitnya putih, nah supaya nggak kelihatan putihnya itu dirapus pakai pakai tanah gitu. Seumpama pakaian nggak ada dedaunan nggak ada, ya sudah,
ada tanah ya gitu digunakan untuk menutup. Yang penting warna kulit auratnya itu tidak kelihatan, itu sudah mencukupi. Maksudnya di sini satruronil aurah, menutup warna kulit. Ini bagi yang memang tidak mampu. Tapi kalau kita kan sudah banyak di sini pakaian, tidak ada pakaian bisa pakai dedaunan, tuh bisa, tidak ada alasan. Kita kok sekarang ini sholat nggak menutup aurat, nggak ada alasan. Di zaman kita yang sekarang pakaian banyak di mana-mana, semiskin-miskinnya orang pasti memiliki pakaian. Di zaman ini sudah tidak ada. Hatta dia seorang yang tinggal di perkampungan pun sudah tidak banyak memiliki pakaian. Dan mana namanya menutup aurat ini juga tidak hanya pas sholat, tapi di luar sholat pun. Dalilnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, Allah memerintahkan nabinya Rasulullah SAW untuk memerintahkan kepada istri dan anak-anaknya untuk menutup aurat. Allah firmankan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan kaum mukminin atau para muslimat, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, mereka untuk membesarkan jilbab mereka, mana untuk menutup aurat. Ini perintah Allah itu, menutup aurat itu yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada istri-istrinya, anak-anaknya, dan kaum wanita dari kaum muslimin. Itu dalam surah Al-Ahzab ayat berapa ini? 59. Dan dalam ayat lain juga Allah firmankan, qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahun illa ma dhahara minha wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin. Itu perintah. Katakan kepada para wanita mukmin untuk mereka menutup atau menundukkan pandangan mereka, kemudian menjaga kemaluan mereka, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, kemudian tidak memamerkan auratnya, perhiasannya, maksudnya auratnya juga. Kemudian wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin, hendaklah dia membesarkan, memanjangkan pakaiannya sehingga enggak kelihatan auratnya. Jadi perintah Allah untuk aurat itu. Dan tidak ada manusia normal yang ingin bertelanjang. Kita kan lebih senang makan makanan yang kita di pasar itu kalau sudah ada bungkusnya. Ayam itu kalau kita temukan ayam misalnya hidup, kita mau beli, ada ayam, satu ayam ini rambutnya itu utuh dari kepalanya bagus, tapi ada ayam ini rambutnya itu banyak yang kecabut. Mana yang akan kita ambil? Tentunya yang rambutnya utuh. Kalau yang kecabut banyak, di kepalanya kecabut, di bandungnya berarti ayam nggak sehat, ini ayam penyakitan. Sehingga begitu juga, mesti kita akan bagus. Permen misalnya, kita dikasih permen, dilemparkan permen atau apa makanan, yang satu tertutup, yang satu seumpama kita disuruh milih, tentu kita akan milih yang tertutup. Nah gitulah syariat Islam itu mengajarkan lebih tertutup, lebih bagus. Paham ya? Nah, kita usahakan ya anak-anak istri kita ini menutup aurat, karena nanti apartnya nanti parah kalau kita meninggal. Sekarang anak-anak kita ini tidak kita biasakan menutup aurat, sehingga dia remaja biasa auratnya kebuka. Nanti kalau kita mati, kita akan tetap dapat kiriman dosanya nanti. Dosanya. Mana batasan auratnya nanti kita jelaskan. Mana batasan auratnya perempuan dan laki-laki. Kemudian juga ada satu riwayat ini yang sangat amat mengerikan, terutama para wanita ini. Dalam riwayat disebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan orang-orang di dalam neraka tersebut, lam arahuma, yang aku tidak pernah melihat mereka ini.
Jadi ada di neraka itu Rasulullah SAW dikasih lihat pas Mi'rajnya itu 2 kelompok manusia yang disiksa di neraka itu, dan aku telah melihat keadaan mereka seperti ini. Siapa mereka? Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Yang pertama, satu kaum yang mereka itu memiliki pecut seperti ekor kerbau. Yadribu biha annas. Dengan pecutnya itu dia pukul orang-orang. Maksudnya ditafsirkan oleh para ulama hadis, maksudnya para penguasa. Ada penguasa-penguasa itu yang diberi jabatan apapun itu, tapi dengan kekuasaannya dia zalimi rakyat. Maksudnya dia pecut itu dengan kekuasaannya dia zalimi orang-orang yang dipimpinnya, rakyat-rakyat, diambil haknya, dizalimi, direndahkan. Nah, orang seperti ini termasuk orang yang masuk neraka kata Nabi. Pemimpin-pemimpin yang seenaknya menzalimi, mengambil hak-hak rakyat yang dipimpinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Kemudian juga yang kedua ini perempuan-perempuan kasiyatun ariyat. Dia pakai pakaian tapi seperti ariyah, telanjang. Yakadu pakaian lagu telanjang. Ini bisa 2 tafsir. Ada para ulama dia pakai pakaian tapi auratnya kelihatan. Dia pakai pakaian mungkin sampai sepaha. Dia mungkin pakai pakaian sampai kelihatan hampir payudara kelihatan gitu. Kan auratnya perempuan itu seluruh tubuh dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau di dalam sholat tangan dan muka. Ini sampai kayak pakaian anak-anak, kayak pakaian anaknya dipakai. Kan banyak sekarang kan perempuan-perempuan yang sudah ikut tren barat itu sampai sepaha, kadang pakaiannya pakai pakaian tapi kayak seolah-olah nggak pakai pakaian. Memang ini terbuka auratnya. Yang pertama penafsirnya yang memang buka aurat. Itulah perempuan-perempuan yang pakai pakaian anaknya di depan umum gitu, yang kurang kain gitu. Sebenarnya berkurang kain memang ya tidak ada hidayah. Kemudian penafsiran yang kedua, dia tutup aurat, pakaiannya tutup aurat tapi ketat. Kelihatan lekuk-lekuk dia punya badan. Seperti jem-jem itu kan, perempuan-perempuan yang terbang kan tutup semua itu sampai sini dia pakai singlet. Terus kakinya juga sampai bawah tapi semua bentuk tubuhnya kelihatan. Nah, itu kasiyatun ariyatun. Perempuan-perempuan berpakaian tapi kelihatan telanjang gitu. Mumilatun ma'ilatun. Kemudian perempuan-perempuan yang berjalan di depan kaum laki-laki sambil melenggokkan tubuhnya supaya laki-laki tertarik. Ada perempuan-perempuan yang memang penggoda laki-laki. Dia sengaja jalan macam-macam diarahkan dan punya badan supaya dilihat oleh para laki-laki yang bukan muhrimnya. Apa jawab Nabi? La yadkhulannal jannah. Ini perempuan seperti ini tidak akan pernah masuk surga. Kemudian wala yajiduna rihaha, dan tidak akan pernah dapat mencium bau surga. Tidak akan pernah masuk surga, jangankan masuk mencium bau surga jangan akan dapat. Warihaha yujadu min masirati khamsi mi'ati am. Sementara harumnya surga itu bisa ditempuh sejauh perjalanan 500.000 tahun. Tapi bagi perempuan-perempuan yang telanjang itu, yang kurang pakaian anaknya dipakai, atau pakai pakaian tapi bentuk tubuhnya kelihatan kayak nggak berpakaian gitu. Atau perempuan-perempuan yang sengaja jalan macam-macam model dia anukan badannya supaya dilihat oleh para laki-laki yang bukan mahramnya. Ini ciri-ciri perempuan tidak akan masuk surga, bahkan mencium bau surga tidak akan dapat. Nah, maka anak-anak kita ini jangan kita tinggalkan menjadi anak-anak yang seperti itu. Nanti kita akan juga dituntut ya akhirat. Insyaallah ya. Nah, yang pertama yaitu selanjutnya menutup aurat bagi yang mampu. Walau kana asy-syakhsu khalian fi dhulmatin, walaupun seorang itu sendiri di dalam kesepian tetap wajib untuk diperintahkan untuk menutup aurat. Dekat mesa-mesa tetap untuk menutup aurat. Nanti ada batas-batasannya.
walaupun dalam keadaan kegelapan, walaupun kamar kita mungkin gelap, itu sengaja kita tidur matikan lampu, memang nggak ada yang lihat sehingga kita tidur telanjang, jangan, tetap pakai pakaian. Fa in ajaza an satriha shalla 'ariyan. Kemudian bagi orang yang dia itu tidak mampu atau tidak mendapatkan pakaian untuk dia sholat, untuk menutupi auratnya, shalla 'ariyan, tetap wajib sholat dalam keadaan dia tidak berpakaian. Wala yu'mi birruku'i was sujud, dan tidak perlu dia isyarat dalam ruku' dan sujudnya, tetap sempurna. Seperti tadi orang nggak punya pakaian belas gitu, nggak ada temukan pakaian, maka tetap wajib sholat, wudhu terus sholat walaupun dalam keadaan telanjang hadap kiblat. Kemudian apa? Tidak perlu dia isyarat mungkin dengan gerakan, tidak perlu ruku, nggak perlu sujud, tetap wajib ruku sujud seperti sholat biasa. Bal yutimmuhuma, dan tetap wajib menyempurnakan ruku sujudnya. Wala i'ada alaih, kemudian tidak perlu dia mengqadanya. Seperti itu. Ini bagi yang memang tidak mendapatkan pakaian. Seumpama orang terdampar di suatu tempat di pulau atau jatuh dari pesawat, sendirian hidup di satu tempat, nggak ada pakaian, yang ada cuman sehelai pakaian kecil saja, seukuran plastik kecil, apa tetap digunakan, misalnya plastiknya ini hitam atau kain kecil saja, maka tetap dia wajib tutup aurat. Maka yang pertama dia tutup yaitu bagian vitalnya, alat kelaminnya itu, bagian depan alat kelamin sama belakangnya itu ditutup. Yang lain tidak apa-apa. Ini kalau menemukan seumpama ada kain kecil, tetap dipakai itu, tapi yang ditutup yang lebih unggul itu yang bagian vitalnya itu, bagian kemaluannya depan belakang. Maka di sini disebutkan dalam syarahnya, seumpama nggak menemukan yang hanya satu lembar saja, nggak bisa untuk depan belakang, maka yang paling utama ditutup bagian depan, karena itu yang menghadap kiblat. Bagian depan kemaluannya, kalau di belakangnya tidak usah, karena cuma segitu aja dia punya pakaian kain gitu. Maka yang utama untuk ditutup bagian depan, karena itu menghadap kiblat. Tapi sekarang insya Allah nggak ada sudah. Nah, seumpama nggak ada pakaian, dedaunan banyak gitu. Nggak kepikir sudah. Seumpama orang sholat kalau nggak nutup aurat pun sampai zaman sekarang ini sudah nggak bisa kepikir kita. Nggak bisa kepikir karena pakaian banyak. Semiskin-miskinnya orang pasti akan mendapatkan pakaian. Kemudian bagaimana Ustaz, orang sholat pakaiannya itu pakaian hasil curian, gimana hukumnya? Sah nggak sholatnya? Disebutkan wa yahrumu alaihi akhdhu sawba ghairihi minhu qahran. Seumpama orang nggak punya pakaian belas gitu, ada pakaian tapi pakaiannya itu najis misalnya, sehingga dia ambil paksa pakaian orang, kemudian dia sholat, maka hukumnya haram. Lakin tashihu as-salatu ma'al hurmah, sah sholatnya tapi haram. Orang yang mengambil pakaian orang dengan paksa, gosok atau curi, kemudian sholat dengan pakaian tersebut, bagaimana sholatnya? Sah, cuman haram. Mungkin kewajibannya gugur, tapi haram dia karena mencurinya itu. Paham ya? Izin aja caranya begitu. Sama kayak orang sedekah tapi dengan barang haram. Orang sedekah dengan barang haram, gimana hukumnya? Sah nggak sedekahnya? Sah nggak? Hah? Sedekahnya nggak sah kalau ini. Kenapa? Karena Allah tidak menerima yang buruk-buruk, yang buruk-buruk. Dalam Al-Quran kan Allah itu mencintai hal-hal yang baik. Sementara sedekah dengan barang haram ini kan malah dosanya double, kata para ulama. Dosa mengambil barang orang, kemudian dosa mengasih makan orang barang haram. Kemudian wa yakunu satrul aurati bilibasin tahirin, hendaklah menutup aurat itu dengan pakaian yang suci. Maka ya kita gunakan pakaian kita itu yang suci gitu.
Jangan kita sholat dengan menggunakan pakaian-pakaian yang najis, nggak sah walaupun aurat kita tertutup. Tapi pakaian yang kita pakai ini pakaian yang kena najis, yang belum disucikan, ya tetap juga nggak sah. Nah, seperti bahasan kemarin masalah suci dari najis. Pakaian yang kita gunakan suci. Dan jangan sampai pakaian nggak jelas seperti tadi, pakaian-pakaian gosok, curian, itu sah sholatnya, tapi haram, berdosa. Atau mungkin memakai pakaian-pakaian yang memang dilarang dipakai oleh laki-laki, seperti misalnya menggunakan sutra. Sutra itu kan nggak boleh bagi laki-laki, itu pakaiannya untuk para laki-laki di sorga nanti. Orang pakai sholat pakai sutra gimana hukumnya? Sholatnya sah tapi haram, kecuali kalau memang nggak ada pakaian sama sekali, dia cuma punya sutra, ya boleh saja tidak haram karena memang darurat. Tapi kalau pakaian biasanya banyak, kalau dia pikir pakai sutra saja, sementara sutra itu haram digunakan oleh para laki-laki, hanya boleh untuk para perempuan di dunia, nanti diberikan di akhirat, maka hukum sholatnya sah, cuman haram hukumnya, berdosa dia. Wa yajibu satruha aidan fi ghairi sholati, dan wajib hukumnya menutup aurat itu bukan hanya pas sholat tapi di luar sholat hukumnya wajib. Jangan sampai kita pas sholat aja kita tutup aurat, tapi di luar sholat kita buka. Anin nasi, dari pandangan manusia. Wa fi khulwati, dan juga tatkala tidak ada dilihat oleh orang, misalnya kita sendiri, maka hukumnya juga wajib kita menutup aurat untuk diri kita. Illa lihajatin, kecuali kalau ada hajat. Miniktisalin wa nahwih, seperti mandi ataupun yang lain seperti berobat gitu. Jadi aurat kita, lihat aurat kita juga ini sebenarnya nggak bagus. Walaupun aurat kita sendiri, wajib untuk kita tutup. Walaupun untuk diri sendiri, kecuali kalau hajat. Kalau memang hajat, ya tidak apa-apa gitu. Seperti kita mandi kan nggak, sebagian orang nggak bisa pakai basahnya, tidak apa-apa. Tapi kalau memang dia ini sukanya nggak nutup aurat gitu, tidur telanjang apa, ini hukumnya tidak boleh, berdosa, dia haram hukum. Aurat itu wajib ditutup walaupun untuk dirinya sendiri. Maka usahakan kita kalau mau tidur itu ya juga pakai pakaian, pakai kain. Dan juga kalau mandi juga usahakan juga pakai pakaian kalau lebih bagusnya begitu. Tapi kalau telanjang ya tidak apa-apa. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi supaya aurat kita ini nggak terlihat oleh setan ketika kita mandi itu. Apa doanya? Apa ya doanya? Kita masuk WC, kamar mandi, kalau kita mau mandi telanjang supaya aurat kita nggak dilihat oleh setan, itu doanya Bismillah alladzi la ilaha illa, dengan menyebut nama Allah alladzi zat la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Itu kita baca, maka insya Allah walaupun kita mandi tidak pakai pakaian, maka nggak kelihatan aurat kita oleh jin-jin yang mengganggu kita di kamar mandi. Paham ya? Nah, tidak hanya di depan orang, bahkan di diri kita sendiri pun kita tetap diperintahkan menutup aurat, kecuali nanti kalau ada hal-hal tertentu seperti ada hajat mandi, berobat dan sebagainya. Wa amma satruha an nafsihi fala tajibu lakinnahu yukrah. Adapun menutup aurat untuk diri sendiri hukumnya enggak wajib, cuman lakinnahu yukrah nazruhu ilaiha, akan tetapi makruh hukumnya melihatnya. Jadi kita sendiri nih enggak wajib kita tutup aurat kita semuanya, tetapi makruh hukumnya kita lihat aurat kita sendiri. Makruh. Makanya orang suka ngelihat kemaluannya atau apa, tanpa sengaja senang dong lihat nah ini bisa menghilangkan kecerdasan. Banyak sekali mudaratnya, orang cepat lupa, cepat pikun dan sebagainya. Nah itu orang yang suka. Maka kalau nggak ada hajat penting ya nggak usah, sudah tutup seperti itu. Walaupun nggak wajib, tetapi hukumnya makruh kalau melihatnya tanpa ada keperluan. Waratul zakari ma baina surati wa rukbati, dan auratnya seorang laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Jadi aurat kita ini, kalau kita ini sendiri misalnya sendiri,
sendiri, tidak ada orang, aurat kita itu tidak ada batasannya. Kalau kita sendiri, boleh kita lihat apa-apa kita kalau sendiri. Cuman hukumnya makruh kalau kita lihat. Lebih baik kita tuh tutup. Tapi kalau aurat kita di depan umum, aurat kita di depan umum atau di depan keluarga kita, depan umum intinya, itu dari pusar sampai lutut. Gitu. Kalau kita pakai pakaian, terus sampai paha kelihatan, nah itu aurat kita kelihatan. Berdosa nggak? Berdosa. Tapi kadang-kadang kita nggak sadari itu. Kita pakai pakaian, celana kita sampai sebatas paha. Itu paha yang bagian bawah itu aurat itu. Kalau lihat oleh orang, kita berdosa. Maka pakai pakaian yang menutup aurat, celana yang di atas pusar, kemudian bawahnya itu melebihi lutut. Ada orang juga pakai pakaian panjang sampai betis, tapi pusarnya kelihatan. Bawa atau tali ini. Ada kan orang-orang yang pakai pakaian dibelo sampai betis. Ngelagu udel, kalau bahasa Jawa itu udel itu pusar. Dia kayak nyantol itu, kayak tidak diikat, jadi kelihatan anunya, pusarnya ke bawah itu. Nah itu juga aurat itu. Nah, makanya apa? Pakai pakaian yang di atas pusar, celana di atas pusar dan di bawah lutut. Kalau memang kendor ya pakai pakaian menutupnya seperti itu. Jadi, kalau dilihat orang ya tetap berdosa ya. Paham ya? Terutama kita yang di pantai-pantai gitu kan, pelayan atau apa, kerakat-kerakat atau anjing itu ya usahakan kita pakai pakaian-pakaian yang menutup aurat. Ini bagi laki-laki yang merdeka itu auratnya di antara pusar dan lutut. Wa kadza al-ammatu, begitu juga auratnya budak perempuan. Jadi budak perempuan ini auratnya juga dari pusar sampai lutut. Jadi namanya budak ini orang yang nggak punya harga diri, namanya budak ini. Sekarang nggak ada budak. Budak ini kayak binatang, diperjualbelikan. Maka kalau budak itu auratnya gimana? Sama kayak laki-laki, pusar sampai lutut. Terus payudaranya gimana? Bukan dihitung aurat ya kalau budak. Kalau budak itu kelihatan payudara itu nggak dianggap aurat. Kalau sekarang kan nggak ada perbudakan zaman dulu ada. Nah, disebutkan di sini. Wa kadza, begitu juga al-ammatu, budak perempuan, auratnya itu sama kayak laki-laki, dari pusar sampai lutut. Jadi di atas pusar itu bukan aurat. Tapi sekarang udah namanya budak itu sudah tidak ada, perbudakan itu tidak ada. Semua orang merdeka sekarang. Wa auratul hurrati, dan auratnya perempuan ini yang merdeka, perempuan merdeka kayak kita ini. Kayak kita ini, sisi kita, anak kita ini namanya perempuan merdeka. Fis sholati, di dalam sholat, ma siwa wajhaha wa kaffaiha, dan auratnya perempuan yang merdeka, ini penting ini, ketika sholat hanya muka dan tangan. Ini dalam sholat ini. Jadi auratnya wanita itu di dalam sholat itu muka dan tangan. Kalau ada perempuan sholat kelihatan mata kakinya atau betisnya, batal sholatnya. Jadi yang boleh kelihatan ketika sholat perempuan itu telapak tangan sama mukanya. Dan muka ini pun harus juga perhatikan. Kadang perempuan kan sholat itu pakai hijab, ini kelihatan. Kalau ini kelihatan, ini termasuk aurat. Jadi namanya muka itu yang kelihatan di depan ini. Penting ini untuk anak istri kita perhatikan yang perempuan. Jangan sampai dia pakai mukenahnya itu yang model begini. Jadi ini nih kelihatan bagian sini nih, namanya aurat juga. Jadi cara mukenahnya itu nih. Nah kayak ibu itu belum pas, itu sempurna, harus tutup auratnya itu begini nih. Jadi mukenahnya itu begini, nutupnya begini nih. Nah, jadi kalau menutup auratnya mukenah itu begini, karena ini kelihatan ini. Namanya aurat itu, sholat itu telapak tangan sama muka ini yang dilihat depan. Maka perhatikan istri kita, anak-anak kita itu berikan mukenah yang nutup begini. Paham ya? Ya. Zahiran wa batinan, zahir batinnya ila qawaini, sampai pergelangan tangan. Itu auratnya perempuan.
Itu perempuan di dalam sholat. Wa amma auratul hurrati kharijus salati fajami'u badaniha. Adapun auratnya perempuan merdeka di luar sholat seluruh tubuhnya. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i sebenarnya aurat perempuan di luar sholat itu seluruh tubuhnya. Maka amannya pakai cadar itu. Cuman terkadang kita yang mazhab Syafi'i yang mengatakan seperti itu gak kita amalkan. Malah yang mazhab lain yang mengamalkan. Kalau Hanafi, kalau bagian mazhab Hanafi juga Maliki itu auratnya perempuan di luar sholat itu boleh kelihatan mukanya boleh. Tapi kebanyakan mereka yang Hanafi, mereka yang pakai cadar. Kita yang aurat perempuan itu seluruh badannya malah pakai ini. Tetapi sebagian ulama mengatakan ya minimal ya perempuan itu ya pakai kerudung. Tapi lebih abdolnya lagi ya bagi wanita-wanita hendaklah menutup seluruh tubuhnya. Maka pakai cadar lebih bagus sesuai dengan arahan mazhab kita. Ini bukan tradisi Arab, ini memang ini perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk para wanita menutup auratnya. Maka minimal kita jangan sampai terbuka kepalanya, maka pakaikan yang namanya kerudung ya itu supaya kan kelihatan. Dalam satu riwayat sehelai rambut perempuan ini kelihatan oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, nanti itu akan menjadi penyesalan dia akhirat. Anak kita kan kadang nggak pakai kerudung, aurat itu rambut perempuan. Maka minimal pakai kerudung. Insyaallah ya. Kita latih dari kecil ini kita latih. Alhamdulillah sekarang di mana-mana ya rata ya para wanita-wanita kita kaum muslimin yang sekarang ini alhamdulillah sudah rata-rata minimal pakai kerudung. Kadang sekarang malu tidak pakai kerudung karena suasananya. Mudah-mudahan ya semua bisa menutup auratnya dengan sempurna. Tapi kalau kita mau lebih sempurna seperti pakai niqab. Wa auratuha bil khulwati, dan aurat wanita itu di kesendirian dia, tidak ada orang, kadzakari seperti auratnya laki-laki. Jadi perempuan itu kalau sendirian di kamarnya maka auratnya itu dari pesuk perut sampai lutut. Nah, dia boleh melihat yang di atas itu, boleh melihat payudaranya, boleh kalau sendiri. Bahkan semua juga boleh, tetapi ya lebih bagus jangan sampai dilihat. Wa auratun, ini perhatikan untuk kita jaga pakaian anak-anak kita, anak istri kita aja. Wa auratu wal auratu, dan aurat lughatan an-naqsu, secara bahasa itu yaitu kekurangan. Maka dia disebut aurat, kekurangan, maka selalu untuk ditutup, jangan sampai kelihatan, kan itu kekurangan. Wa tutlaku syar'an ala ma yajibu satruhu, dan secara syara' dimutlakkan namanya aurat itu apa? Perkara yang wajib untuk ditutup. Wa huwa al-muradu huna wa ala ma yahrumu nadruhu, yaitu maksudnya perkara yang wajib ditutup, perkara yang haram hukumnya untuk dilihat. Pahamnya? Yaitu syarat salat yang kedua yaitu menutup aurat. Nah, auratnya seorang laki-laki yaitu antara pusar dan lutut, dan perempuan ketika sholat muka dan telapak tangan. Di luar sholat kalau yang mau sempurna mengikuti Syafi'i seluruh tubuhnya, pakai amalnya pakai ini kok. Tapi ya umumnya ya boleh-boleh saja kalau hanya sekedar pakai jilbab boleh. Tapi jangan sampai tidak pakai jilbab begitu. Paham ya? Mungkin menantu kita atau anak-anak kita ya arahkan pakai jilbab, karena rambut wanita itu bagian daripada aurat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin yang tanyakan. Ini kalau kita lanjutkan yang ketiganya ini nanti waktunya ada muat. Gimana Ustaz kalau kita lihat aurat orang itu tapi lewat HP? Itu gimana hukumnya? Kan HP ini bukan kita lihat langsung kayak di TV gitu. Tetap hukumnya tidak boleh. Karena sama aja responnya kita lihat nyata dengan di HP itu
Sama nggak? Sama nggak? Sama nggak? Sama. Bahkan lebih kita nikmati kalau di HP kan sepi, nggak ada yang lihat. Mungkin kalau ramai orang mungkin malu. Tapi ke HP ini kan kadang kalau kita nggak dapat hidayah itu sama saja. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya HP itu bukan bagian yang dilarang, kan HP itu cuma pantulan, bukan asli. Nah, tetapi ya kalau itu membangkitkan syahwat kita, ya tetap juga hukumnya haram. Intinya kan namanya haram itu apa? Mahaka pisodrika bahwa haram. Apa saja bikin itu gelisah, takut, tengah dengan itu haram hukumnya. Coba lihat perempuan misalnya di HP, mesti takut tengah dengan kan? Berarti itu haram. Sesuatu lamun tegawe perkara no kok takut tegawe takut serius dengan berarti haram sudah. Misalnya tegawe sesuatu nih, tapi agak takut dengan sedengana, berarti itu haram sudah. Maha kapi sodrika bahwa haram. Apa saja yang terbendik di hatimu kok saya nggak tenang kerjakan ini, haram sudah. Berarti yang kita kerjakan itu perkara haram ya. Tetapi kalau benda itu tidak haram, apa kita takutkan karena nggak ada afatnya di sana. Kalau kita minum air ini kan, minum ini apa sebenarnya? Tapi kalau kita air ini air miras misalnya, nyebuk dengan takut dengan berarti haram sudah itu. Nah, jadi apa saja yang membuat kita ini khawatir, takut mengerjakan perkara, dipastikan itu adalah perkara yang tidak halal, yang minimal haram, minimal sebut haram. Paham ya? Mudah-mudahan sedikit ini kita bisa pahami sebagai tambahan kita untuk memahami syariat-syariat agama. Wallahu a'lam bishawab. Wal hadhihi al-Fatihah. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salam